Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2, yaitu yang anggotanya meliputi Hati Rukyati, Dayat Hidayat, sama Siti Rumayah, akan mempresentasikan makalah asuhan keperawatan dengan kanker serviks. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang telah turut dalam presentasi ini. Di sini dalam presentasi ini saya akan bagi 3 termin. Yang pertama, termin pertama yaitu pembacaan materi, termin kedua tanya jawab, dan yang ketiga nanti mungkin penarikan kesimpulan. Langsung untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi. Materi yang pertama itu konsep dasar kanker. Yang pertama yaitu pengertian dari kanker itu sendiri, di mana kanker serviks merupakan kanker yang dapat terjadi pada serviks uterus, suatu daerah di mana organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim. Terus yang kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel abnormal pada serviks, di mana sel-sel normal berubah menjadi sel kanker. Perubahan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10-15 tahun, sampai kanker terjadi sampai 80% dari wanita yang berisiko terinfeksi oleh human papilloma, infeksi oleh human papilloma atau HPV sepanjang masa hidupnya. Adapun penyebab dari kanker serviks menurut Rahayu pada tahun 2015 adalah human papillomavirus atau HPV atau HPV tipe 16, 18 dan 31 dan 52 yang bersamaan menjadi penyebab faktor risiko kanker serviks. Human papillomavirus atau HPV adalah virus penyebab kutil generasi Candyloma acuminata yang ditularkan melalui hubungan seksual. Varian yang sangat berbahaya adalah HPV tipe 16, 18, 45 dan 5. Terus yang penyebab yang kedua yang ketiga yaitu merokok. Penyebab yang keempat, tembakau. Tembakau merupakan dapat merusak sistem kekebalan dan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi pada serviks. Yang kelima yaitu imunosupresan. Yang keenam, infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun. Yang ketujuh, akibat diet yang kurang sehat yaitu yang dapat menimbulkan obesitas. Yang kedelapan, kontrasepsi. Yang kesembilan, penggunaan IUD. Yang kesepuluh, kehamilan ganda. Yang kesebelas, kemiskinan. 12, riwayat keluarga dengan kanker serviks. Tanda dan gejala penyakit CA serviks. Yang pertama menurut Purwastuti 2015. Tanda dan gejala kanker rahim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keputihan. Biasanya keputihan ini akan berlangsung sangat lama sekali dan bila dibiarkan akan menimbulkan bau busuk. Yang kedua, yaitu perdarahan setelah senggama. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Biasanya pada penderita CA serviks akan mengalami penurunan nafsu makan. Yang keempat, nyeri tulang panggul dan tulang belakang. Yang kelima, nyeri sekitar vagina. Nyeri ini akan dirasakan pada semua wanita yang menderita CA serviks. Yang keenam, nyeri abdomen, nyeri perut atau nyeri pada punggung bawah. Yang ketujuh, nyeri pada anggota gerak seperti kaki dan tangan. Yang kedelapan, akan merasa sakit pada saat berhubungan seks.
Yang ke-10, pada fase invasif dapat keluar cairan kekuning-kuningan, berbau dan bercampur dengan darah. Yang ke-11, biasanya pada penderita CA cervix ini akan anemis, yaitu kelihatan sangat pucat sekali. Yang ke-12, siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang ke-13, sering pusing. Yang ke-14, pada stadium lanjut badan menjadi kurus, kering karena kurang gizi, terus akan terjadi pembengkakan pada kaki, terus akan timbul iritasi pada kandung kencing dan usus besar bagian bawah. Pembagian stadium pada CA cervix yaitu yang pertama stadium 1A, yang kedua stadium 1A1, yang kedua stadium 1A2, yang ketiga stadium 1B, yang keempat stadium 1B1, yang kelima stadium 1B2. Ini termasuk stadium awal dalam penderita CA cervix. Kemudian stadium 2 dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu stadium 2A, stadium 2B, dan selanjutnya untuk stadium 3 dibagi menjadi stadium 3A, stadium 3B, dan pada stadium akhir yaitu stadium 4 dibagi juga menjadi stadium 4A dan stadium 4B. Yang selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi yang mungkin timbul dalam kasus CA cervix yaitu pertama, pada lesi prakanker akan menyebabkan fungsi reproduksi menurun karena komplikasi pengobatan lesi prakanker. Pada kanker cervix stadium awal akan menyebabkan kegagalan fungsi reproduksi khususnya pada penderita usia muda. Karena pengobatan atau pembedahan maupun radiasi. Kanker cervix stadium lanjut atau kanker cervix yang tumbuh lagi setelah pengobatan dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Karena kegagalan pengobatan pada stadium lanjut, maka kanker dapat menyebar ke berbagai organ sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsi berbagai organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan organ lainnya, sartan dan kawan-kawan. Untuk menegakkan diagnostik bisa melakukan pemeriksaan. Yang pertama pap smear, yang kedua tes 4A, yang ketiga biopsi serviks, yang keempat kolposkopi, yang kelima biopsi kerucut atau cone biopsi, yang keenam computerized termografi atau scan, yang keempat magnetik, yang ketujuh magnetik, yang kedelapan tes DNA HPV. Untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan keperawatan. Dalam penataan pelaksanaan keperawatan, yang pertama yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker cervix meliputi edukasi dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan klien dan mengurangi kecemasan serta ketakutan klien. Perawat mendukung kemampuan klien dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah komplikasi. Yang kedua, perawat perlu mengidentifikasi bagaimana klien dan pasangannya memandang kemampuan reproduksi wanita dan memaknai setiap hal yang berhubungan dengan kemampuan reproduksinya. Apabila didiagnosis kanker, banyaknya wanita merasa hidupnya lebih terancam. Perasaan ini jauh lebih penting dibanding kehilangan kemampuan reproduksi. Yang selanjutnya intervensi keperawatan kemudian difokuskan untuk membantu klien mengekspresikan rasa takut, membuat parameter harapan yang realistis, memperjelas nilai dan dukungan spiritual.
meningkatkan kualitas sumber daya keluarga dan komunitas, dan menemukan kekuatan diri untuk menghadapi masalah. Leader 2013. Konsep asuhan keperawatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien atau pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Proses keperawatan terdiri atas 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap dari proses keperawatan saling terkait dan ketergantungan satu sama lain. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya, setiap tahap dari proses keperawatan saling terkait dan ketergantungan satu sama lain. Budiono 2015. Untuk selanjutnya, pengkajian. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah, kebutuhan kesehatan, dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pada tahap pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data seperti riwayat keperawatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan data sekunder lainnya. Proses keperawatan yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini meliputi identitas pasien, dari mulai nama pasien, tempat lahir, usia, status perkawinan, pekerjaan, jumlah anak, agama, alamat, jenis kelamin, pendidikan tinggi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu identitas penanggung jawab. Identitas penanggung jawab bisa pasien itu sendiri, yang meliputi pasien atau keluarga, yang meliputi umur, alamat, pekerjaan, dan selanjutnya riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Yang keempat poin yaitu keadaan psikososial, tentang penerimaan pasien terhadap penyakitnya serta harapan terhadap pengobatan yang akan dijalani. Yang kelima yaitu data khusus. Data khusus ini meliputi riwayat obsesi dan ginekologi, aktivitas dan istirahat, integritas ego, eliminasi, makan dan minum, neurosensori, nyeri dan kenyamanan, keamanan, dan seksualitas. Proses keperawatan selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul menurut SDKI, kemungkinan masalah yang muncul adalah sebagai berikut. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri kronis sehubungan dengan penekanan saraf. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Terus diagnosa yang mungkin muncul untuk ketiga yaitu perfusi perifir tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi Hb. Yang keempat, diagnosa yang keempat yaitu disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur tubuh. Yang kelima, diagnosa yang kelima, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Yang keenam, harga diri rendah berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Yang ketujuh, resiko perdarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Yang kedelapan, diagnosa yang kedelapan yang mungkin muncul yaitu infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh. Proses keperawatan yang selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan yaitu salah satunya yaitu penyusunan perencanaan keperawatan diawali dengan melakukan pembuatan tujuan dari asuhan keperawatan, tujuan yang dibuat dari tujuan jangka panjang dan jangka pendek, perencanaan juga kriteria hasil,
Pedoman dalam penulisan tujuan kriteria hasil keperawatan berdasarkan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reasonable, dan time. Proses keperawatan selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan perawat. Perawat melakukan dua intervensi, yaitu intervensi mandiri atau independen dan kolaboratif atau interdisipliner. Tujuan dari implementasi antara lain adalah melakukan, membantu, dan mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada pasien, mencatat serta melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan yang berkelanjutan dari pasien. Aspek yang ketiga yaitu bila dilihat dari hadis dan Al-Quran, sini ada yang disebutkan beberapa bagian ya. Yang pertama ada yang artinya mukminin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lebih. Menurut Khalil Nafis, dalam bukunya yang berjudul Fikih Keluarga, ada banyak alasan yang bisa dilakukan keluarga berencana dalam Islam. Namun ada 3 hal yang utama diantaranya. Pertama, mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil dan melahirkan anak. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya sebab pada firman Allah, artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mungkin itu yang bisa menunjang dari aspek Islaminya, karena walaupun bagaimana kalau menurut catatan medis penyakit kanker sulit disembuhkan, tapi bagi Allah tidak ada yang suatu penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan, asal kun fayakun, insya Allah penyakit bisa disembuhkan. Mungkin itu patokan yang bisa dipegang bagi penderita kanker cervix, penderita kanker cervix khususnya, dan penderita kanker pada umum. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya pada termin kedua mungkin akan tanya jawab, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.